Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4A Teknik Informatika Universitas Ibnu Sina Batam ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tutorial form transaksi pada aplikasi desktop minimarket menggunakan Java NetBeans. Yang terdiri dari 4 poin yaitu 1. Tutorial membuat menu login. 2. Tutorial membuat tombol dan tabel. 3. Tutorial membuat fungsi metode. 4. Tutorial pengecekan aplikasi transaksi. Dan perkenalkan kelompok kami, saya Lisa Irza Damayanti, Saya Tommy Madransa. Saya Ria Agustina. Dan saya Aldi Herdian. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan. Oke. Oke. Sekarang ke materi yang pertama yaitu tutorial membuat menu login. Seperti ini tampilannya jika sudah jadi. Nah, kita ke proses cara membuat menu loginnya. Nah, setelah membuat tampilannya, kita langsung menuju membuat programnya. Seperti biasa, kita membuat variabel yang kita butuhkan terlebih dahulu. Nah, di sini terdiri dari koneksi, statement, result set, simple date, format, yaitu terdiri dari tahun, bulan, dan tanggal. Nah, kemudian kita bikin lagi format tanggal juga yang terdiri dari tahun, bulan, dan tanggal. Nah, di sini kita mengisi count-nya menjadi stok awal. Stringnya kita isi dengan ID penjualan, ID barang, ID hapus, dan ubah. Sedangkan bulannya belum transaksi sama dengan false. Kenapa false? Karena dia belum diaktifkan. Nah, double-nya ini diisi dengan total. Lalu kita ke bagian sini public penjualan barang. Terus di sini kita isi dengan penjualan barang, terus koneksi, kondisi awal, select, dan select trans. Terus kemudian kita menentukan kondisi awal saat masuk ke form transaksi. Kita bisa buat kondisi tersebut seperti berikut ini. Nah, di sini ada kondisi awal yang emang belum diaktifkan dan emang masih belum bisa digunakan. Sedangkan di sini sudah aktif. Nah, di sini bisa dilihat di perbedaannya. Di sini pause. Di sini ada true juga. Dan di sini yang sudah aktif true dan bisa digunakan langsung. Oke. Nah, di sini juga ada terdiri dari delete, insert, tabel barang, tabel transaksi, ID barang, jumlah, bayar, total, harga, tanggal transaksi baru, ID pengadaan, dan ID penjualan. Hampir sama, cuman di sini bedanya yang di atas itu belum bisa digunakan karena belum aktif tombol-tombolnya. Sedangkan yang di bawah ini, nah ini sudah bisa digunakan dan sudah bisa ditransaksi. Oke, selanjutnya akan dibahas sama teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Beberapa tombol dalam label kita set tidak aktif sebelum user menekan tombol transaksi baru. Langkah selanjutnya membuat metode untuk mengatur ID transaksi secara otomatis. Di sini bisa kita lihat private string auto ID pengadaan, try string tanggal, date format titik format, date tanggal, get data format. Di sini teman-teman bisa melihat sendiri untuk membuat metode untuk mengatur ID transaksi secara otomatis. Di sini ada try, ada while, ada catch, dan true. Nah, sekarang kita panggil data barang yang akan dijual menggunakan fungsi select ke dalam tabel pertama. Public voice select, object header. Ini di sini kita membuat ID barang,
nama barang, harga jual, jumlah stok. Setelah itu kita lanjut ke bawahnya, string SQL, select ID barang, nama barang, harga jual, stok format barang, where stock, dan try. Maka akan timbullah data seperti ini. Setelah barang sudah kita panggil, sekarang kita akan membuat fungsi untuk memanggil atau milih barang yang akan dibeli oleh konsumen untuk dimasukkan ke tabel yang kedua. Nah, inilah fungsinya. Fungsi dari data yang telah kita buat tadi. Di sini akan muncul sama public void select transaksi, yaitu yang pertama ID penjualan, ID barang, nama barang, harga, jumlah, total harga. Ini bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana proses tabel yang kedua. Untuk mengetahui jumlah barang dan harga yang dibeli oleh konsumen, kita akan membuat beberapa fungsinya. Yang pertama, metode total transaksi. Lihat di sini, private voice total transaksi, string SQL total, select sum total harga, from rel penjualan barang, where ID penjualan, dan try. Statementnya koneksi, create statement, result statement, execute query, SQL total. Nah, di sini banyak terdapat cara untuk membuat metode total. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan metode berikut dari check stock dan update stock. Di sini ada private-nya integer, check stock dan integer stock. Terus string total. Di sini ada form barangnya, ID barang, plus ID barang juga. Terus lanjut, tipenya tadi integer dan statementnya koneksi. Lanjut, di sini ada private void. Di sini update stoknya. Edit stoknya di sini tipenya sama, integer juga, stok baru gitu maksudnya. Cek stok itu udah dicek semua stoknya itu udah di oke, jadi update-nya masuknya ke update gitu. Di sini ada if ubah cek stok tersebut, dan sini else if ubah dan stok baru. Nah, di sini lebih kurangnya seperti ini. Update barangnya, stok barangnya ya lebih kurang seperti ini. Nah, di sini saya lanjut menjelaskan tentang metode berikut yang belum terjual dan insertnya. Private-nya sini integer, cek yang belum terjual, dan tipenya integer, stok KB, stok B. Di sini ada string SQL-nya, select belum terjual, form, rel pengadaan, dan barang, dan ID barangnya. Sama, lebih kurang sama juga yang dengan sebelumnya, tapi yang dipanggil berbeda. Tadi cek stok, dan yang di sini cek yang belum terjual. Sama juga, tapi beda panggilan. Lebih kurangnya seperti itu. Dan di sini buat insertnya sama juga, sama dengan yang sebelumnya, SQL-nya sama juga, tapi beda formnya aja. Di sini ada rel penjual barang, value, ID barang sesuai dengan yang cek barang dan belum dicek. Lebih kurang seperti itu. Oke, saya akan lanjuti materi dari kawan saya. Metode berikut terhitung dari data dan kisah trans. Public void tadi dari transfer jumlah, transfer harga, total, LB total, dan LB total. Private void terdiri dari from real penjualan barang, where ID penjualan, ID penjualan, dan ID barang, dan ID hapus. Statement, koneksi create dan statement.
public void cancel trans. Tadi dari LB barang, string SQL-nya delete from penjualan where ID penjualan. Statementnya koneksi treat statement. Metode berikut total dan clear. Public void total tadi dari select sum total harga from real penjualan barang where ID penjualan, LB ID pengadaan, statement koneksi create statement, result state sama dengan statement LB total dan result set. Private void clear, transfer ID barang, transfer jumlah, transfer harga. Oke, kita masuk ke tabel penjualan barang. Setelah semua fungsi sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah memasukkan fungsi tersebut ke masing-masing tombol yang telah dibuat sebelumnya. Sekarang kita cek apakah sudah berhasil kita buat from transaksi. Oke, ini tabel penjualan barangnya. Tadi dari ID barang, nama barang, harga jual, jumlah stok. Dan jangan lupa dengan adanya tanggal, cari ID, nama, harga, jumlah. Nah, kita di sini bisa input tanggalnya, namanya, harganya, jumlahnya. Setelah kita input, nah keluar hasilnya. Contoh, ATK 01, ID barang, nama barang, kertas A4, 7 gram, 70 gram, harga jual 35.000, jumlah stok ada 37, dan seterusnya. Untuk mulai transaksi baru, kita klik tombol transaksi baru agar fungsi tombol aktif. Kemudian kita coba masukkan salah satu barang dibeli konsumen, seperti yang saya contohkan tadi di slide sebelumnya. Sama. Tadi dari ID barang, nama barang, harga jual, jumlah stok. Nah, ini sama semua. Dan sini ada, jangan lupa sini ada pembayaran ya. Bisa ada total, ada pembayaran. Maka barang akan dipindah ke dalam tabel kedua. Total harga juga keluar sesuai dengan harga yang jumlah barang yang dibeli. Jumlah stok barangnya pun juga ikut berkurang. Perhatikan gambar di atas berikut ini. Nah, ketika konsumen telah input barang yang telah dibeli, otomatis di data penjualan barang ini jumlah stok berkurang. Tadi jumlah stoknya ada 37, sekarang 36. Ketika pada tabel kedua barang tidak jadi dibeli, maka kita tinggal hapus dan secara otomatis stok barang pada tabel pertama akan kembali. Sekarang kita coba membayar transaksi barang yang sudah dibeli, maka stok barang pada tabel pertama akan berkurang, dan kita buat harus seperti gambar di bawah ini. Nah, ini contohnya setelah kita input pembayarannya. Setelah kita input barangnya semua, nah keluar total bayar berapa, uang Anda berapa, nah kembaliannya berapa. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.